Film ini berjudul 10 Cloverfield Lane. Film ini dirilis tanggal 6 April 2016 di Indonesia. Durasinya 1 jam 43 menit, genrenya misteri thriller psikologi. Disutradarai oleh Dan Trachtenberg. Pemainnya Mary Elizabeth Winstead, John Goodman, John Gallagher Jr. Studio dari film ini Bad Robot Production, Paramount Picture. Oke guys, langsung aja ke ulasan. Film ini diproduseri oleh J.J. Abrams. Film bertema fiksi atau psychological thriller ini cukup membawa rasa penasaran kita lewat trailer yang disuguhkan. Dan rasa penasaran tersebut tetap terus ada di benak penonton saat menyaksikan film tersebut. Mary Elizabeth yang berperan sebagai Michelle terbangun dalam sebuah bunker setelah mengalami kecelakaan mobil. Ia terbangun di mana dirinya tengah berada dalam perawatan medis dengan selang infus yang terpasang di lengannya. Tapi yang menimbulkan kecurigaan akan kejadian mengerikan yaitu dirinya juga diborgol, sehingga ia tak dapat melepaskan diri. Namun kemudian suasana yang mencekam perlahan berubah ketika seorang pria bernama Howard yang tampak cukup ramah menjelaskan yang sebenarnya terjadi kepada Michelle. Meski kecurigaan tersebut belum sepenuhnya hilang, pada bagian awal ini seolah mengingatkan saya pada film psychological thriller berjudul Afterlife di tahun 2009 yang dibintangi Christina Ricci dan Liam Neeson. Hal yang sama juga ditemui pada Michelle, di mana pria yang merawatnya tersebut mengatakan bahwa di luar telah terjadi perang dan bunker tersebut adalah lokasi bersembunyi yang paling aman dari senjata kimia. Tapi kemudian menjadi semakin meyakinkan karena di dalam bunker tersebut juga ada seorang pria bernama Emmett. Emmett pun tinggal bersamanya di bunker tersebut. Emmett mengatakan bahwa di luar sana benar-benar telah terjadi perang. Terlebih dengan sikap ramah dari kedua orang tersebut tak menunjukkan sama sekali sikap ofensif. Suasana yang terjadi kadang serius, kadang juga awkward atau bahkan tampak konyol. Apalagi karakter Emmett yang terbilang polos dan lugu sesekali mengundang tawa penonton, berpadu dengan Howard yang cukup temperamen, menjadikan suasana dalam bunker tersebut berubah-ubah, kadang lucu, kadang juga serem. Hal ini yang menjadikan pemain emosi yang seru tapi dan juga menghibur. Plot yang dikembangkan menimbulkan banyak pertanyaan, karena sejak awal juga film ini tidak menjelaskan secara detail dari para karakternya masing-masing. Siapa sosok Michelle, siapa sosok Howard, siapa sosok Emmett, dan juga siapa sosok Udin. Udin gak ada cuy. Bahkan pertanyaan yang mengembang tanpa ada jawaban yang benar-benar jelas. Michelle masih tetap menyimpan pertanyaan, apakah yang sebenarnya terjadi di luar sana? Apakah ini sebenarnya hanya penculikan? Atau benar-benar terjadi perang di luar bunker tersebut? Pertanyaan yang sama juga muncul di benak para penonton tentang kejadian yang sebenarnya terjadi, hingga akhirnya Michelle mencoba melarikan diri dan melihat apa yang mengerikan terjadi di luar sana. Ternyata seorang wanita yang sakit parah meminta untuk masuk ke dalam bunker untuk menyelamatkan diri. Dan bukan cuma hal itu saja yang mengancam Michelle, karena akhirnya Michelle dan Emmett mengetahui bahwa Howard sebenarnya punya rahasia gelap di balik bunker tersebut. Drama yang dihadirkan dalam film ini punya kesan yang sangat berbeda-beda dibandingkan dengan film-film thriller psikologikal lain. Akting dari masing-masing aktor juga banyak karakter yang kuat dan jelas, dengan banyak keheningan backsound pada tiap dialog. Malah membuat penonton sering menahan nafas, anti rileks meskipun sering disisipi adegan konyol.
Apalagi film ini hanya berkutat di ruang sempit. Walau tak dipenuhi scene gelap, akan menyebalkan bagi Anda yang punya kecenderungan klaustrofobik. Capek ya. Film ini benar-benar tak menggunakan banyak setup tempat. Sekitar 90% dari film ini hanya dihabiskan di dalam ruang bunker sempit. Sesekali suara-suara gemuruh aneh terdengar, menghadirkan nuansa yang mencekam. Kadang juga diganti dengan background musik yang lucu. Jika disebut sebagai film dengan modal kecil dengan untung besar, film ini sepertinya cukup berhasil menjerat para penonton lewat rasa penasaran yang mereka dapatkan dari menyaksikan trailernya. Terbukti, film ini berhasil masuk 5 besar box office internasional sejak debut perdananya. Tapi di bagian akhir film yang menjawab semua pertanyaan penonton, tampaknya malah menjadi hal yang di luar ekspektasi. Entah menjadi sebuah hal yang mengecewakan, atau malah membuka pandangan penonton bahwa film ini sepertinya memiliki kaitan dengan film adventure misteri berjudul Cloverfield yang meluncur di tahun 2008. Dengan masih banyaknya pertanyaan yang menggantung di bagian akhir, sepertinya ada kemungkinan film ini akan memiliki sequel di waktu mendatang atau berkelanjut. Sampai situ saja saya menceritakan film ini, atau mungkin apa yang saya ungkapkan tidak nyambung dengan cerita film ini. Tapi tonton sajalah kalian filmnya di bioskop kesayangan Anda. Terima kasih sudah menonton.